Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. wabarakatuh. Baik, bagaimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Sehat atau lagi ada yang sedang sakit? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik ya, semoga kalian sehat selalu ya, soalnya cuacanya juga lagi jelek banget. Kadang hujan, kadang lagi cerah. Ya teman-teman. Baik nih, di hari ini saya sebelum memulai kegiatan, saya izin mengabsen kalian dulu ya. Teman-teman ada yang gak hadir hari ini dari teman-temannya? Atau hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya, bagus. Berarti nihil ya, hadir semua. Oke, hari ini ibu sangat senang banget nih soalnya teman-teman kayak kelihatan semangat banget mengikuti Zoom, semangat banget buat belajar hari ini karena tema kali ini seru banget ya teman-teman untuk dipelajari di era sekarang ini. Teman-teman juga semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu, padahal cuacanya juga lagi gak menentu gitu. Nah, sebelum masuk nih ya, kan ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Nah, sebelum mulai, Ibu mau perkenalin diri Ibu dulu. Jadi nama Ibu itu Ibu Woro Pratami Khadijah. Kalian bisa panggil Ibu Ibu Woro. Misalkan kalian ketemu Ibu di jalan atau ketemu Ibu di sekolah gitu, kalian bisa sapa Ibu aja. Pasti Ibu akan eh, sapa balik kalian ya. Walaupun Ibu gak terlalu kenal sama kalian ya. Maksudnya kan kalian banyak nih. Tapi Ibu akan tetap sapa kalian balik ya. Terus ibu tinggal di Jakarta Utara, tepatnya di paling ujung ya, di Tanjung Priuk. Siapa di sini yang rumahnya di Tanjung Priuk? Saya, Bu. Kayaknya semuanya di Tanjung Priuk ya ini rumahnya ya. Gimana nih hidup di Tanjung Priuk, seru gak? Penuh lika-liku. Kalau misalkan banjir, pada Ada kebanjiran gak nih teman-teman rumahnya? Kebanjiran, Bu. Bu. Ya, saya di lantai atas. Wow. Juli kebanjiran gak Saya rumahnya? enggak, Bu. Enggak ya, rumah saya kebanjiran ya, sampai Tidak, masuk-masuk Bu. ke rumah gitu. Bagus sih kalau nggak kebanjiran ya. Nah, kebetulan teman-teman saya itu lulusan dari Universitas Indarprasta PGRI. Kebetulan jurusan yang saya ambil itu jurusan bimbingan dan konseling. Maka kenapa saya hari ini berada di sini bersama kalian untuk memberikan sebuah layanan ya, teman-teman. Kita akan melakukan satu kegiatan dari layanan bimbingan dan konseling. Nah, kegiatannya ini namanya adalah kegiatan layanan informasi. Teman-teman di sini ada yang tahu gak layanan informasi itu apa? Atau masih pada awam nih, belum tahu layanan informasi itu apa? Belum ya, kayaknya Belum belum tahu, pada Bu. tahu. Jadi bakal kasih tahu. Jadi Apa itu? layanan informasi itu adalah layanan yang memberikan segala data dan informasi kepada teman-teman nih, kepada peserta didik untuk memberikan pemahaman baru tentang hal yang bermanfaat. Jadi kayak ibu menjelaskan sesuatu pengetahuan atau pemahaman baru buat kalian agar kalian tuh dapat mengerti gitu dan bermanfaat gitu buat kalian. Nah, apa sih Bu tujuan dari layanan informasi ini? Jadi tujuan dari layanan informasi ini yaitu untuk membekali nih teman-teman dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman baru tentang apa yang akan Ibu jelaskan hari ini gitu. Nah, teman-teman di dalam layanan informasi ini ada beberapa asas yang perlu kalian ketahui untuk berlangsungnya kegiatan ini. Yang pertama itu, teman-teman ada asas keterbukaan. Jadi di asas keterbukaan ini teman-teman tuh harus saling terbuka ya. Jadi di dalam kegiatan kita kali ini teman-teman bisa sharing apapun. Teman-teman bisa mengungkapkan apa yang teman-teman pengen ungkapkan gitu. Kayak misalkan perasaan teman-teman hari ini gitu, nggak apa-apa diungkapkan aja di kegiatan hari ini. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini berarti asas teman-teman nih
ikut kegiatan ini dengan sukarela tanpa ada paksaan dari siapapun gitu. Lalu yang ketiga ada asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini berarti di dalam kegiatan yang kita lakukan ini kita menggunakan ada tata tertibnya, ada aturannya gitu ya teman-teman. Lalu yang keempat ada asas kegiatan. Yaitu asas kegiatan itu adalah asas yang akan kalian ikutin, kegiatan-kegiatan yang akan kalian ikuti selama proses pembelajaran ini. Lalu yang terakhir ada asas kerahasiaan. Jadi teman-teman tenang aja, apapun yang teman-teman ungkapkan di hari ini akan menjadi rahasia untuk saya dan teman-teman yang lain. Jadi semisal teman-teman mau mengungkapkan perasaan teman-teman itu nggak apa-apa karena kita punya asas kerahasiaan. Terus sebelum itu ada yang mau bertanya atau kalian udah mengerti tentang kegiatan kita kali ini? Paham ya? Sepertinya kalian semua sudah paham. Baik, jadi sebelum itu kan tadi Ibu udah perkenalan diri ya. Nama Ibu Woro ya kan? Bisa kalian panggil Ibu Woro. Nah, sekarang Ibu mau kalian yang perkenalkan diri nih. Boleh gak? Dimulai dari Alvina, boleh perkenalkan dirinya. Ya, Bu. Perkenalkan nama. Ya, nama sama, ya nama aja nggak apa-apa, sama umur boleh. Oke, nama saya Alvina Drianti. Saya umurnya 20 tahun, Bu. Saya tinggalnya juga di Tanjung Priok. Oke, sama-sama, berarti kita sama-sama orang Jakarta Utara ya. Gitu. Oke, selanjutnya boleh Sabrina. Bu, perkenalkan nama saya Sabrina Alvira. Usia saya 20 tahun. Saya tinggal di Jakarta Utara. Oke, selanjutnya boleh Kak Yulia Hidayah ya. Halo, perkenalkan nama saya Yuli Hidayah. Saya tinggal di Jakarta Selatan. Oh, umurnya berapa nih Kak? Kalau boleh tahu. Umurnya hampir 21. Oh, kakak sorry tinggal di Jakarta Selatannya di bagian mana Kak? Di Cikininya, Kak. Oh, itu sering banjir Dekat. nggak ya Kak di Cikini? Di Cikini nggak banjir, Kak. Karena dia Banyak apa? Banyak pohon. banyak pohon. Bagus ya kalau nggak banjir. Enak banget ya kayaknya kalau punya rumah tapi nggak pernah kebanjiran gitu. Nah, oke. Iya, Kak. Kita berarti udah saling kenal ya teman-teman. Kalian udah kenal ibu juga sudah kenal sama kalian. Nah, kita lanjut aja. Mau lanjut gak nih kegiatan selanjutnya? Lanjut lah ya. Tapi Bu. sebelum itu ibu mau kita berdoa dulu ya, karena kan sebelum melakukan kegiatan kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah, ibu mau kalian yang mimpin doa, boleh satu orang untuk mimpin doa. Siapa yang mau? Atau saya tunjuk? Kayaknya saya tunjuk aja ya dari muka-mukanya ini agak lesu-lesu ya. Saya mau Yulia Hidayah buat mimpin doa kegiatan kita kali ini, bisa? Bisa, Bu. Oke, silakan. Mari semuanya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih ya Yulia Hidayah. Iya, Ibu. Oke, jadi kalian ini ada yang penasaran nggak sama topik kita kali ini? Jadi topik kita kali ini nih sangat relevan banget dengan era kita sekarang nih, era-era digital, era media sosial. Jadi topik kita kali ini sangat amat penting gitu buat teman-teman denger. Topik kita kali ini itu temanya adalah tentang mental yang sehat di era budaya instan ya teman-teman. Nah teman-teman nih sebelum itu ada yang tahu nggak budaya instan itu apa? Nggak ada yang tahu budaya instan? Ya, oke. Jadi ini saya secara singkat dulu ya. Jadi budaya instan itu budaya yang apa-apa tuh serba mau cepet. Nah, kalian kan sekarang sering banget nih denger kayak apa-apa tuh instan, masak mie aja instan. Terus ada sekarang sayur
sayur sop tapi bumbunya instan. Pokoknya sekarang apapun serba instan kan teman-teman. Nah itu juga bisa juga kayak misalkan misalkan kalian mau nilainya bagus nih teman-teman, tapi kalian nggak mau belajar gitu, nggak mau ada prosesnya, itu juga bisa disebut dengan instan, kayak kalian jadinya nyontek kayak gitu teman-teman. Nah sekarang kita lanjut aja langsung ke materi ya. Ibu izin share PowerPoint-nya dulu. Sudah terlihat PowerPoint Ibu atau belum? Up, up. Sudah terlihat belum teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, seperti yang tadi saya bilang, topik kita kali ini adalah budaya instan. Mental sehat di era budaya instan itu penting ya, teman-teman. Baik, yang pertama, kayak yang tadi saya udah katakan, apa sih budaya instan itu? Jadi, teman-teman, budaya instan itu adalah budaya ingin cepat selesai, tidak harus menunggu lama dan gak mau ribet gitu. Dampaknya nih, biasanya orang-orang yang berbudaya instan ini akan menjadi malas atau semakin malas hari-harinya. Karena itu seperti saya bilang, karena dia pengennya serba instan, pengennya serba cepet gitu. Jadi menginginkan segala sesuatunya tuh serba praktis, pengennya praktis tanpa perlu bersusah payah gitu teman-teman. Nah sampai sini ada yang belum mengerti atau belum paham? Ada yang ingin bertanya atau cukup? Biar saya lanjut Paham, ke Bu. slide selanjutnya. Oke, Oke, saya lanjut slide selanjutnya ya. Selanjutnya itu ada, lalu apa sih pengaruh budaya instan terhadap kesehatan mental? Jadi budaya instan ini sangat relevan dengan kemajuan teknologi nih teman-teman, kemajuan internet gitu, yang telah meresap di berbagai aspek kehidupan kita. Contohnya seperti berkembangnya media sosial. Nah di dalam media sosial ini, mereka tuh biasanya, kita-kita ya, biasanya yang bermain media sosial ini banyak ditekan untuk selalu up to date dan selalu relevan. Kayak misalkan, aduh hari ini belum kasih makan Instagram nih gitu, itu dituntut gitu ya teman-teman untuk selalu up to date. Nah terus di dalam media sosial nih juga banyak banget nih teman-teman perbandingan sosial yang konstan, terus banyak juga berita atau opini yang gak sesuai sama potensinya, jadi bikin kita kecanduan dan bikin ketergantungan pada grafik instannya media sosial itu teman-teman. Lalu selanjutnya itu apa aja sih Bu tantangan kesehatan mental di era budaya instan? Jadi teman-teman ada 4 tantangan kesehatan mental di era budaya instan. Kayak jadi tuh apa sih tantangan agar mentalnya sehat di era budaya instan ini? Yang pertama itu ada FOMO. Nah, saya mau tanya nih, teman-teman ada yang tahu nggak FOMO itu apa? Dijelasin secara yang teman-teman tahu aja gitu, nggak apa-apa. Ikut-ikutan, Bu. Ya betul, FOMO itu biasanya sering dikaitin sama budaya yang ikut-ikutan, kayak pengen ikut-ikutan sama tren-tren sekarang kayak gitu ya teman-teman. Jadi ada FOMO atau fear of missing out. Jadi FOMO itu adalah ketakutan akan ketinggalan tren, berita, atau pengalaman menarik. Nah, FOMO ini teman-teman dapat menyebabkan kecemasan karena kadang orang-orang yang FOMO itu kan merasa kayak, ih aku ketinggalan tren ini nih, jadi dia merasa dirinya tuh cemas, dirinya tuh takut gitu. Terus dia juga akan mempunyai dorongan yang kompulsif untuk memeriksa up to date media sosial, untuk memeriksa media sosialnya apakah ada tren-tren baru kayak gitu. Yang kedua itu ada tekanan perfeksionis. Nah, tekanan perfeksionis ini biasanya di media sosial nih seringkali menampilkan versi ideal atau versi senang-senangnya aja ya teman-teman. Kayak dalam kehidupan tuh ditampilan di media sosial tuh versi positifnya aja gitu. Nah, paparan ini yang terus-menerus kita lihat di dalam highlights Instagram atau Reels kita itu dapat memicu perbandingan sosial yang tidak sehat ya. Jadi dapat menyebabkan perasaan kita menjadi rendah diri karena kita merasa kayak kok dia baik ya kehidupannya, kok kita enggak kayak gitu. Kita break azan dulu ya teman-teman, azan zuhur.
Oke teman-teman, tadi kita break azan zuhur dulu ya. Sekarang kita lanjut mulai lagi. Yang kedua itu ada tekanan perfeksionisme. Tekanan perfeksionis ini yaitu media sosial ini seringkali menampilkan versi ideal atau versi positifnya aja. Jarang banget tuh di media sosial kayak dia lagi sedih-sedih ditampilin gitu. Ada sih beberapa, cuman lebih seringnya kan menampilkan yang seneng-senengnya aja, yang bahagia-bahagianya aja gitu. Nah, hal ini dapat memicu perbandingan sosial yang tidak sehat, teman-teman. Jadi kita merasa seperti kita mempunyai rasa rendah diri. Jadi kita kayak merasa, kok dia hidupnya enak ya, kok dia hidupnya kayak gini ya. Kita jadi merendahkan diri kita sendiri. Terus kita jadi nggak puas sama diri kita sendiri. Harusnya kayak Allah sudah mengatur semua secara baik, secara bagus gitu untuk diri kita, tapi kita malah membandingkan dengan orang lain di media sosial itu. Dan sampai parahnya lagi, kita bisa merusak harga diri kita sendiri. Jadi untuk terlihat keren gitu di media sosial, itu tekanan perfeksionis ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada cyberbullying. Nah, teman-teman nih pasti nggak asing banget ya sama namanya cyberbullying. Saya pengen tahu, teman-teman ada yang tahu sedikit nggak cyberbullying itu apa? Ada yang bisa jawab cyberbullying? Pasti kalian gak asing sama kata-kata cyberbullying. Apa? Alvina boleh? Kalau bullying di internet, Ya, betul. Dia tuh membuli secara verbal ya, secara non-verbal. Non-verbal atau verbal ya? Pokoknya dia melakukan dengan kata-kata gitu. Membuli dengan kata-kata kayak gitu. Nah, karena nih kemudahan dan anonimitas dalam komunikasi online di era budaya instan ini juga bisa meningkatkan resiko cyberbullying, yaitu tindakan perundungan di dunia maya yang dapat memiliki dampak psikologis yang mendalam dan merusak kesehatan mental korban. Contohnya kayak kasus-kasus sekarang tuh yang apa-apa netizen komenin kayak gitu, itu juga termasuk dalam cyberbullying ya teman-teman. Kayak kalian misalkan kalian ngepost foto kalian di sosial media, terus ada teman kalian yang ngejudge kalian melalui ketikan komentar kayak gitu, itu juga termasuk dalam cyberbullying. Biasanya hal-hal kayak gitu kalau secara terus menerus, secara keseringan, itu bisa membuat kita jadi punya psikologis yang rusak gitu teman-teman ya. Lalu yang terakhir ada informasi yang berlebihan atau of information overload ya. Jadi budaya instan di media sosial ini teman-teman juga seringkali memaparkan berita, opini, dan berbagai informasi yang tidak relevan dan dapat membebani kapasitas otak kita dan emosional kita. Kayak misalkan kita dapat berita-berita hoax yang kayaknya nggak masuk akal gitu, itu kita bisa jadi kepikiran kadang, kok bisa ya kayak gini gitu. Itu adalah informasi yang berlebihan. Sampai sini teman-teman paham atau ada yang bertanya? Paham? Paham ya, sepertinya teman-teman udah pada paham. Kita lanjut. Selanjutnya ada strategi apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental di era budaya instan ini, era yang serba cepat gitu, serba instan kayak gitu. Yang pertama ya teman-teman, kita harus mengatur batas waktu penggunaan media sosial kita. Karena media sosial ini kan akan menjadi sumber stres dan kecemasan jika digunakan secara berlebihan. Atur batas waktu harian untuk menggunakan media sosial dan hindari membuka aplikasi tersebut sebelum tidur, teman-teman. Hindari ya kalau bisa, karena biasanya itu yang akan memicu stres kita. Jadi stresnya sampai ke bawah tidur gitu. Terus dan kalau kalian mencegah penggunaan media sosial sebelum tidur, itu bisa membantu mengurangi tekanan yang mungkin timbul akibat perbandingan sosial dan ekspor terhadap
berita yang berpotensi merugikan kesehatan mental kita. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan menyisihkan waktu untuk istirahat digital, teman-teman. Ya, kita bisa meluangkan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang lain gitu. Misalkan kita melakukan hobi kita, yang hobinya menggambar bisa menggambar, terus yang hobinya menulis juga bisa menulis, membaca, kayak gitu. Jadi kita nggak melulu dengan sosial media, nggak melulu handphone kayak gitu. Ya, terus dan kalau bisa nih teman-teman, kita juga harus meningkatkan kualitas tidur kita, karena walaupun kita udah nggak bermain media sosial, tapi kualitas tidur kita jelek juga, itu bisa mengganggu kesehatan mental kita. Lalu yang ketiga ada bangun keseimbangan antara kehidupan online dan offline. Apa sih maksudnya? Jadi kita harus menciptakan keseimbangan antara dunia online dan offline. Itu penting untuk kesehatan mental yang baik ya teman-teman. Jadi kita fokus pada kegiatan di dunia asli nih, di dunia nyata kita, ya seperti berolahraga, kita nongkrong sama teman-teman kita berkumpul, terus kita bisa menikmati, seperti yang tadi saya bilang, menikmati hobi kita tanpa ketergantungan pada perangkat digital. Lalu yang keempat, kita bisa temukan dukungan online yang positif ya. Dukungan ini nggak melulu dari dunia nyata, kita bisa menemukan dukungan online atau dukungan positif dari online gitu teman-teman, dari media sosial gitu. Misalkan dengan kita bergabung kelompok atau komunitas yang berfokus pada minat atau tujuan positif dan dapat membangun jaringan sosial yang mendukung dan memotivasi kita. Lalu selanjutnya ada yang kelima, ada memprioritaskan waktu untuk diri sendiri ya teman-teman, atau biasa disebut kalau anak zaman sekarang tuh me time. Jadi kita perlu banget nih me time, karena untuk diri kita sendiri gitu, untuk membahagiakan diri kita sendiri. Bisa dengan kita tuh nggak boleh ragu untuk kita menyendiri, yaitu seperti yang tadi saya bilang, me time kayak gitu. Terus kita bisa bermeditasi atau melakukan kegiatan yang memberikan kedamaian dan kebahagiaan pribadi. Lalu yang keenam, kita bisa meningkatkan kesadaran diri. Kesadaran diri ini adalah kunci nih teman-teman untuk mengelola kesehatan mental. Kita bisa meninjau perasaan dan pikiran kita secara teratur, latih mindset kita melalui mediasi atau kegiatan lain yang membantu Anda tetap terhubung dengan momen sekarang ini. Lalu yang ketujuh, kita nggak usah ragu nih teman-teman untuk mencari bantuan profesional. Misalkan dirasa kalian sudah merasa, kayaknya saya sudah stres banget nih, stres berat gitu. Kalian jangan ragu untuk menghubungi atau mencari bantuan profesional. Bisa terapis atau konselor, terus juga bisa yang paling dekat aja teman-teman, guru BK kalian. Itu bisa banget untuk menjadi tempat kalian curhat gitu. Misalkan kalian lagi stres banget, lagi cemas gitu, kalian bisa untuk ke guru BK kalian kayak gitu. Ini udah slide terakhir nih teman-teman. Sampai sini ada yang ingin bertanya atau sudah cukup? Sudah cukup? Cukup, Bu. Oke. Slide terakhir kita. Nah, jadi teman-teman, mari nih kita jaga kesehatan mental kita di era budaya asing mulai dari sekarang, karena mungkin bisa berpengaruh, kita nggak tahu di era-era selanjutnya akan ada apa itu. Jadi kita harus menjaga kesehatan mental kita gitu ya teman-teman. Baik ya, materinya sampai sini nih teman-teman ya. Ibu izin stop share screen-nya dulu. Oke, materinya sampai situ sudah selesai. Sebelum itu kita lanjut kegiatan ya teman-teman. Ibu mau agar ibu tahu nih kalian udah mengerti atau belum tentang materi kita hari ini, tentang topik kita hari ini. Ibu mau kalian membentuk kelompok ya. Jadi di dalam kelas ini ibu mau ada 8 kelompok. Jadi nanti kalian bagi aja kelompoknya, pokoknya ada 8. Dan kalian siapin kertas kosong, selembar kertas kosong gitu. Lalu ibu minta di dalam kelompok, misalkan kelompok 1, 2, 3, sampai 8, itu ibu minta di setiap kelompok mencari studi kasus budaya instan dalam aspek kehidupan
yang mempengaruhi kesehatan mental serta kaitkan dengan materi. Jadi Ibu minta kalian mencari studi kasus tentang kesehatan mental, tentang kayak budaya instan yang mempengaruhi kesehatan mental gitu. Ibu minta studi kasus itu nanti kalau kalian sudah selesai ini Ibu minta hari ini juga ya. Kalau misalkan kalian sudah selesai, Ibu mau kalian memaparkan dari masing-masing kelompok sampai kelompok 8 ya teman-teman, dipresentasikan hasil kerjanya. Paham? Atau belum? Paham ya? Jadi ibu nggak akan bagi kelompok kalian, kalian bagi kelompok sendiri, pastikan kalian tahu mana yang baik untuk dijadikan kelompok gitu, Bu. Ya pokoknya kalian bikin kelompok kalian sendiri ya teman-teman. Ibu akan nunggu kira-kira 20 menit cukup untuk cari studi kasus. Cukup ya, sepertinya. Oke, bisa dimulai dari sekarang. Cok, belum, Cok. Bentar, Cok. Baik teman-teman, Tadi udah 20 menit ya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil karya kalian dari kelompok 1 dan seterusnya.
Oke teman-teman, jadi seperti itu materinya. Materi kita hari ini, topik kita hari ini tentang kesehatan mental itu penting di era budaya instan. Nah, kita nih udah ada di penghujung kegiatan ya teman-teman, udah ada di akhir. Setelah saya tadi memaparkan materinya, teman-teman ada yang bisa simpulin nggak tentang materi era mental sehat di era budaya instan? Teman-teman ada yang bisa simpulin? Sedikit aja nggak apa-apa, yang gampang-gampang aja yang teman-teman ingat tadi di materi kita hari ini. Ada yang mau nyimpulin? Gak apa-apa, nggak usah takut, saya nggak gigit. Nggak ada yang salah ya teman-teman di penyimpulan yang seperti itu. Kita terbuka aja, nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi nggak apa-apa, nggak usah takut. Apapun jawaban nanti teman-teman pasti itu bener, nggak ada yang salah, karena pasti teman-teman udah menyimak materi kita hari ini itu. Jadi ada yang mau menyimpulkan? Nggak apa-apa, saya tungguin sampai teman-teman mau. Saya tungguin ya, nggak apa-apa. Kenapa nih? Ada yang mau menyalakan mic? Yulia Hidayah mau menyimpulkan? Mau coba menyimpulkan? Wow. Jadi kesimpulannya Ibu, di dunia yang serba sekarang dengan teknologi yang banyak, teknologi yang lebih canggih, semua yang instan itu kadang-kadang nggak baik, Bu. Bisa merubah kesehatan mental, perubahan zaman, dan lain-lainnya, Bu. Ya betul ya, secara nggak langsung tadi materi kita menyangkut itu kalau budaya instan itu nggak selamanya baik ya teman-teman ya. Instan itu nggak selamanya baik. Sebenarnya contoh gampangnya tuh budaya instan tuh seperti kayak ya itu yang tadi ya, kalian mau pinter, kalian mau nilai ulangan kalian bagus, tapi kalian tuh nggak mau berusaha untuk belajar, untuk mencari jawabannya gitu. Kalian pengen yang instan aja, kayak jadi kalian melihat punya temen menyontek itu, ya itu adalah dampak dari budaya instan. Jadi orang-orang itu jadi malas untuk berproses gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya karena kita sudah ada di akhir kegiatan ya teman-teman, Ibu akan mengirimkan nanti di WA ya, Ibu akan kirimkan lembar penilaian ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman isi lembar penilaian itu gampang banget ya. Kalian isinya tuh pokoknya sesuai sama nanti aja yang Ibu suruh, Ibu akan share di WA ya. Nah, itu dikumpulin sampai jam 3 sore ini. Cukup sampai jam 3 sore atau kalian merasa kurang? Biar saya lebihkan lagi waktunya. Cukup ya jam 3 Lebihkan, Bu. sore. Lebihkan, Bu. Oh, lebihkan. Oke. Jam Sampai 5, Bu, jam jam 5. jam 5. Ya, boleh boleh. Jam 5 tapi semuanya harus selesai ya. Ini cuma satu Siap, Bu, lembar nih siap. soalnya teman-teman ya. Dan nanti setelah kalian kirim ya di WA, setelah kalian kirim di Google Classroom, itu saya mau nanti kalau kita pertemuan offline, saya mau lembar itu kalian print. Jadi kalian bawa lembarnya. Nanti dikumpulin ke saya. Jelas? Oke. Jadi teman-teman sampai situ aja kegiatan kita hari ini, layanan informasi yang sudah Ibu berikan tentang mental sehat di era budaya instan ini. Jadi kalian nih sekarang jadi tahu kan ya layanan informasi dalam bimbingan dan konseling itu kayak gimana. Jadi kayak gini. Jadi di dalam layanan bimbingan konseling itu ada banyak sebenarnya layanannya teman-teman. Tapi kali ini kita memakai layanan informasi ya teman-teman. Jadi kita sudah ada di penghujung. Ibu minta maaf bila Ibu ada salah perkataan ke kalian atau salah perbuatan Ibu ke kalian. Ibu mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya teman-teman. Akhir kata Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa instrumen penilaiannya dikerjakan ya teman-teman sampai jam 5 sore. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ciara.